pahami apa saja persyaratannya, dan untuk mendaftar itu di Siakba, dan setelah itu kirimkan berkasnya ke Timsel KPU yang berada di ruang Tanjung Karang, Hotel Horizon Bandar Lampung. Mau diantar boleh, mau melalui pos boleh, sepanjang masih kurun waktu yang memang sudah ada dalam jadwal. Dan ikuti semua tahapan dengan seksama. Yo, kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Triadi Isworo dalam program podcast Lampung Memilih. Nah, kawan-kawan semua, pada tahu nggak nih yang lagi heboh nih, yang lagi ramai jadi pembicaraan di masyarakat Bandar Lampung terkait pilkada. Nah, kali ini kita membahas mengenai rekrutmen calon anggota KPU Provinsi Lampung. Nah, tahu nggak sih kalian, kawan-kawan semua? Ini Timsel sudah membuka penjaringan bagi tokoh-tokoh masyarakat yang ingin mendaftar atau tokoh-tokoh pemuda yang mempunyai syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi Lampung. Nah teman-teman, pada saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Yang pertama ada Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi Lampung, Ibu Siti Gloria. Lagi. Kemudian ada Ibu ini didampingin juga sama Sekretaris Tim Seleksi. Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya, Bang Yoke ya Bang ya? Iya. Kemudian narasumber kita yang ketiga dari pengamat politik ya yang ada di Lampung. Beliau adalah Sekretaris Asosiasi Ikatan Ilmu Sosial dan Politik Provinsi Lampung, IP ya, Bang Fiona. Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya Bang, kita langsung aja ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya sudah sampai di mana sih proses rekrutmen untuk calon-calon penyelenggara pemilu tingkat Provinsi Lampung. Bu Siti, Bu, gimana Bu? Iya, terima kasih Mas Woro. Proses rekrutmen itu pasti berangkat dari jadwal tahapan pelaksanaan ya. Siap. Nah, kalau kemarin Mas Woro, Bu, jadwal pelaksanaannya gimana? Itu sudah ada sebenarnya di website KPU RI, yaitu tertera di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 919 tahun 2024 tentang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung periode 2024 sampai dengan 2029. Nah, di dalam jadwal tahapan tersebut itu yang pertama adalah pengumuman pendaftaran. Nah, pengumuman pendaftaran sudah kami lakukan dari tanggal 22. Oke, dan juga konferensi pers juga kita lakukan tanggal 22. Artinya masyarakat sudah mendapatkan informasi dari tanggal itu. Nah, dari tanggal 22 sampai tanggal 28 inilah masa pengumuman pendaftaran. Makanya sampai hari ini pun gitu kan, kami masih melakukan sosialisasi bersama dengan media untuk agar informasi ini tersampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini loh masyarakat tim seleksi melakukan seleksi atas calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Nah, dalam proses penyampaian informasi, pengumuman dan lain-lain, ini juga kami sudah upload untuk pengumuman pendaftaran itu di laman KPU Provinsi Lampung. Artinya masyarakat bisa mengakses laman KPU Provinsi Lampung apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, sehingganya masyarakat mengerti, oh saya ketika akan daftar menjadi anggota KPU Provinsi Lampung, maka saya harus memenuhi kriteria ini. Saya harus menyiapkan dokumen-dokumen ini. Nah itu silahkan masyarakat untuk mengaksesnya di laman KPU Provinsi Lampung. Nah, pada tahap pendaftaran ini juga banyak hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah ketika sudah mengetahui apa saja persyaratannya, maka di laman KPU Provinsi Lampung pun kami sudah berikan bagaimana cara mendaftarnya. Nah,
video-video singkat yang kami siapkan sudah kami upload juga di media sosial KPU Provinsi Lampung. Itu untuk memudahkan masyarakat sehingga masyarakat bisa mendaftar tanpa kesulitan. Oke, jikapun masyarakat sudah melihat pengumuman, sudah mendaftar sesuai dengan apa yang ada di dalam media-media yang paling mudah yang sudah disiapkan oleh tim sel misalnya. Kok ada kesulitan? Kita juga ada helpdesk di sekretariatan kita. Jadi silakan masyarakat juga datang untuk bertanya ke sekretariatan apa masalahnya ada di mana sehingganya masalah itu bisa diselesaikan oleh para pendaftar. Jadi silakan datang ke ruang Tanjung Karang Hotel Horizon di Bandar Lampung. Pun datang nggak bisa nih Mas Woro karena memang jauh soalnya atau karena kesibukannya. Kita juga menyiapkan telepon, kita menyiapkan WhatsApp. Silahkan masyarakat bertanya ke WhatsApp tersebut. Call center itu ya Bu ya. Ya, dan sudah banyak juga masyarakat yang proaktif dalam hal ini bertanya ke nomor call center itu karena hanya disiapkan WhatsApp ya, karena kalau telepon pasti lalu lintasnya kurang pas. Maka WhatsApp itu sudah banyak masyarakat bertanya hal-hal teknis juga. Nah, menurut saya ini kemudahan-kemudahan yang kami siapkan dari tim sel untuk masyarakat mengakses informasi mengenai seleksi calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024 dan 2029 sampai dengan 2029. Iya, gitu ya, Bu. Nah, untuk syarat singkatnya Bu, mungkin apa sih Bu syarat-syarat penting ya yang mungkin dibutuhkan bagi masyarakat atau tokoh masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon ya anggota KPU itu apa aja Bu syaratnya Bu? Syaratnya di dalam pengumuman itu sebenarnya sudah jelas ya. Di dalam pengumuman nomor 1 /miring timsel prof strip gel titik 14 strip PU /01 /18 /2024 tentang pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024-2029. Nah, jangan salah tuh masyarakat tuh. Kalau buka lamannya KPU Provinsi harus cek betul. Oh ini gitu kan ya, ini yang aku cari. Nah baru disitulah masyarakat bisa mendapatkan informasi. Nah untuk persyaratannya bisa dicek di dalam pengumuman tersebut. Salah satunya adalah yang pertama adalah persyaratan calon anggota KPU Provinsi. Syarat menjadi anggota KPU Provinsi sebagai berikut. WNI, pasti dong. Setelah itu ya. Yang kedua, saat mendaftar berusia paling rendah 35 tahun. Nah, ini yang harus kami tekankan. Karena masih banyak juga masyarakat yang sudah membuat akun di dalam Siakba itu. Siakba adalah sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc yang memang dimiliki oleh KPU RI. Nah, antusiasme masyarakat Lampung tinggi. Dengan bukti per kemarin sore itu 388 yang membuat akun. 300-an ya Bu ya, lumayan. Mohon maaf, saya perbaiki 288. 288. Ya, yang membuat akun. Artinya antusiasme cukup tinggi dong, gitu kan? Hanya dari 288 itu masih banyak masyarakat yang ternyata umurnya di bawah 35 tahun. Iya. Nah, artinya di sini kita perlu edukasi ya, apalagi di podcastnya Lampung Pos ini ya, jangkauannya cukup luas. Artinya kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk memahami persyaratannya secara detail. Itu jangan sampai masyarakat sudah lelah-lelah mengisi, loh ternyata aku nggak cukup tuh umurnya, nah, gitu kan sayang kan waktu yang habis untuk mengisi Siakba. Nah dari umur itu terus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah ini dituangkan dalam bentuk form-form yang memang ada di dalam Siakba. Gitu. Jadi Siakba itu cukup komprehensif. Bapak, Ibu atau masyarakat yang memang berminat untuk mendaftar, mengisi biodata terlebih dahulu di dalam Siakba. Setelah mengisi biodata baru Bapak Ibu akan muncul form-form tadi. Dan form-form tadi tidak lagi ngisi manual, Mas Woro.
Tapi sudah otomatis kalau sudah mengisi biodata sudah lengkap, karena otomatis nanti tinggal download ditandatangani di atas materai. Memudahkan yang berarti. Memudahkan. Ya. Nah, terus bedanya dengan tahun sebelumnya, Bu? Ada bedanya nggak sih syarat untuk mendaftar, Ibu? Tahun sebelumnya, periode sebelumnya, ya. Periode sebelumnya saya nggak jadi tim sel ya. Nggak, kita nggak ikut monitor juga, macam Bu. Nggak, saya pada dasarnya tidak membaca secara detail persyaratan-persyaratan yang ada di calon anggota KPU periode sebelumnya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya kenegaraan, ke demokrasi, menurut saya ada garis tengah ya, ya pasti ada garis tengah, ada garis yang sama-sama diambil adalah bagaimana seorang negarawan, bagaimana seorang yang memiliki visi tentang pemiluan gitu kan, kenegaraan yang itu memang pasti terlibat di dalam proses ini. Siap. Gitu. Tuh, abang-abangku yang mau mendaftar, disimak syarat-syaratnya. Kalau Woro belum bisa, Bu, belum cukup umurnya. Nah, kalau Bang Hervin, Bang, ini gimana, Bang? Kita sekretaris ya, Bang ya. Gimana antusias pada masyarakat atau sudah berkunjung ke sekretariat kita ya untuk melakukan pendaftaran atau seperti apa nih, Bang? Oke, Bung Woro, pertama melihat dari antusias masyarakat dan sudah upaya daripada Timsel untuk mensosialisasikan itu dengan bukti bahwa pendaftar lebih dari 200 bahkan bisa mencapai 200 itu kita sudah berupaya maksimal ya. Karena memang untuk administrasi ini di kloter pertama bahasanya begitu, itu kita hanya akan menyaring 20 kali kebutuhan. Jadi itu dari sekian banyak pendaftar itu kita hanya bisa meloloskan 140 ada syarat minimal itu, Bu, Bang ya, peserta itu, Bang, yang mendaftar untuk administratif. Atau kita buka seluas-luasnya tuh? Kita buka seluas-luasnya, yang terpenting dia itu warga negara Indonesia. Siap. Terus berdomisili di Lampung ya. Nah, itu jadi syarat utama sebenarnya. Nah, kalau yang hadir, yang WhatsApp di sekretariat juga udah banyak yang tanya-tanya banyak, karena kita juga menyiapkan kontak tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Ketua ya. Jadi kita terbuka untuk siapapun, bahkan baik laki-laki maupun perempuan, kita punya hak yang setara ya untuk bisa mendaftar dan berkontribusi untuk membangun Lampung melalui penjaringan calon anggota KPU Provinsi Lampung. Siap. Nah, itu udah kelihatan belum sih, Bang, latar belakang mereka nih, para calon atau banyak petahanan atau penyelenggara di tingkat kabupaten kota atau akademisi atau seperti apa nih, Bang? Udah mulai nampak belum sih, Bang? Ya, walaupun kami juga sekarang kan masih tahap berkas ya, pemberkasan. Jadi kita masih menampung dulu di Siakba. Nanti mungkin kami pasca dari pengumuman ini akan melakukan penelitian administrasi. Nah, tapi melihat dari syarat utamanya yaitu strata 1. Strata 1 S1 ya. Jadi berbeda dengan di tingkat kabupaten kota, kita strata 1 itu menjadi syarat utama untuk jadi peserta. Jadi kalau ngelihat backgroundnya ya pasti banyak dari masyarakat yang sudah S1 gitu ya, karena umurnya juga udah 35 tahun. Nah, terus yang kedua untuk petahana ataupun incumbent gitu kan. Nah, itu kita buka dengan kesempatan yang sama, baik dia incumbent maupun tidak. Jadi saya juga belum melihat lebih detail ya, tapi nanti kita akan pastikan incumbent yang daftar ya. Tapi dalam syaratnya kalau dia sudah 2 kali jadi KPU provinsi 2 kali gitu ya, itu sudah pasti nggak bisa masuk. Karena ada syarat 2 kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di provinsi yang sama maupun tidak provinsi yang sama. Gitu. Iya, tapi kalau kita melihat ya, ini kalau petahanan sepertinya 7 orang tuh masih bisa ya, Bang ya. Nah, ini juga ayo kesempatan nih abang-abang, mbak-mbak yang di KPU Kabupaten Kota ya, atau Bawaslu Kabupaten Kota yang periodenya sudah habis dan ingin ikut men-challenge sendirinya. Boleh tuh daftar ya, Bang ya. Boleh. Langsung hubungin Abang dan Ibu. Nah, kalau melihat dari ini, Bang, syarat tuh, Bang, kita ke Bang Tirno ya, selaku IP, sekretaris IP ya, Bang. Ini kita bagaimana, Bang, lihat persyaratan yang telah diberikan oleh Timsel untuk menjaring orang-orang terbaik ya untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, Bang?
Baik, pertama kami ucapkan selamat kepada tim sel 5 orang terpilih ya melalui seleksi tertutup radar dari KPU Pusat. Bapak Ibu dalam hal ini ketua dan tim sel hadir gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah momentum seleksi tertutup dan radar dari KPU Pusat menunjuk Bapak Ibu tim sel ini menjadi sebuah tantangan sekaligus menjadi sebuah peluang bagaimana untuk memperbaiki tata demokrasi khususnya di Provinsi Lampung yang lebih baik dalam agenda pilkada dan pemilu ke depannya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti dan Mas Helvin tadi terkait administrasi, bahwa kalau kita bandingkan dengan periode tim sel sebelumnya secara substansi itu sama Mas. Jadi hampir sama plek lah dari sisi administrasi persyaratan. Nah, maka poinnya adalah dalam hal pendaftaran ini itu dari sisi administrasi dan kesiapan mental lulus dan tidak lulus kan itu. Kuota itu hanya 7 sementara yang membuat akun itu per hari ini sudah 288. Tapi patokannya itu nanti adalah di 2 Agustus jam 12 malam ya. Penutupan ya Bang ya. Ya. Jadi bukan akunnya tapi berkas yang masuk itu yang menjadi patokan. Jadi kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya ini tidak jauh berbeda. Hanya sekarang lebih terkumpul di Siapkah itu ya. Jadi semua administrasi bisa di-download di sana itu memudahkan masyarakat. Nah, kedua, Mas Woro, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan rekrutmen komisioner KPU Lampung ini, ya karena memang didahulukan yang provinsi, baru nanti selanjutnya kabupaten kota. Saya melihat gregetisasi dan semangat dari tim sel ini luar biasa. Hanya saja saya perhatikan di beberapa media kita itu sosialisasinya belum terlalu masif, Mas. Ya. Ayo Bu, semangat lagi Bu. Hal ini terlihat dari beberapa grup gitu ya, yang saya gabung di dalamnya itu sepi dari info-info itu. Nah, maka ini tentu menjadi PR, masih ada waktu kan pendaftaran sampai 2 Agustus ya Mas ya. Masih ada waktu. Digandenglah media-media yang ada di Lampung ini, media seperti Lampos, kerjasama bagaimana kemudian informasi rekrutmen komisioner KPU ini dibuka, pasang iklan di sana. Di samping di medsos itu digencarkan lagi, gitu ya. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan indikasi bahwa proses seleksi komisioner KPU ini berjalan dengan transparan, gitu ya. Artinya dibuka seluas dan selebar-lebarnya. Nah, sehingga putra-putri terbaik di Provinsi Lampung ini bisa ikut andil, gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah terkait dengan administrasi ini. Nah, tentu ini nanti membutuhkan sebuah ketelitian ya. Tim sel tentu dibantu dengan sekretariat, itu akan bekerja dengan maksimal gitu ya, berkenaan dengan administrasi ini. Nah, pada saat di administrasi inilah, itu posisi tim sel itu seyogyanya ya sudah menunjukkan independensi dan transparansi dalam hal ini. Artinya ketika umpamanya umurnya kurang 2 hari, belum cukup umur ya Bang ya. Gitu kan. Kemudian belum cukup umur karena umpamanya kelompok atau keluarganya gitu ya. Atau kemudian dari sisi keilmuan, ini prasyaratnya S1 minimal. Ternyata ini SMA gitu. Wah, ini anak pejabat gitu kan. Ya tetap. Nah, disinilah kemudian diuji ya independensi dan transparansi dari tim sel ini. Demikian Mas. Iya. Bu, boleh lah Lampos siap banyak talent-talentnya kalau mau bikin. Kita mau bikin konten bareng bisa Bu. Kita gaungkan ke seluruh penjuru Provinsi Lampung ya, agar masyarakat juga tahu tuh kalau saat ini sampai tanggal 2 Agustus ya Bang, ya, kita ada rekrutmen untuk calon komisioner KPU Provinsi Lampung. Nah terus Bu Ketua, ini kan orang juga bertanya nih, setelah berkas apa aja sih Bu nih tesnya, kayaknya wah banyak nggak sih, ribet nggak sih, atau seperti apa nih Bu rangkaian nanti tahap-tahap tes untuk para calon yang ingin mendaftar nih Bu? Ayo dong kita spill sedikit nih Bu. Oke, saya sedikit mengulas pertanyaannya Mas Woro yang sebelumnya ya. Ya siap. Sampai tanggal 28 itu adalah tahapan pengumuman. Oke, tahapan pengumuman pendaftaran. Di tanggal 27 kami tuh masih sosialisasi. Oh iya. Kenapa? Karena mungkin masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara utuh soalnya kan. Nah, sampai tanggal 27. Artinya masa dari 22
Juli sampai 28 ini akan kami maksimalkan untuk pengumuman, untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dan masyarakat juga monggo, jangan ragu, jangan nggak enak. Wah, kok susah amat ya harus ke Hotel Horizon soalnya. Melalui telepon atau melalui WhatsApp itu sangat mudah untuk bisa diakses, asal bertanggung jawab, ya nggak? Gitu. Jangan bertanya nanti aja lah kan gitu. Nah, artinya melakukan pengumuman, melakukan hal-hal yang sifatnya itu adalah untuk mensosialisasikan pendaftaran ini kami lakukan sampai hari terakhir pengumuman itu memang harus dilakukan. Nah, kami juga sudah lakukan dengan TVRI, bahkan ketika konferensi pers kami juga mengundang puluhan media yang itu harapannya adalah tersampaikan informasinya kepada masyarakat secara luas gitu. Nah, artinya hal ini adalah menjadi satu langkah karena salah satu indikator demokrasi itu kan penyampaian informasi secara luas, tidak ada hal-hal yang ditutup dalam konteks informasi ya. Nah, artinya ini adalah sudah kami lakukan dalam konteks penyebaran informasi. Nah, syarat-syaratnya tadi silahkan, kami nggak mungkin bacakan satu-satu ya Mas Woro ya. Sudah ada tuh di website-nya, tinggal kunjungin aja Bu ya. Jadi masyarakat ayo gitu, kalau ada yang dibingungkan silahkan bertanya saja. Paling nanti yang ada hal yang umur tadi tuh ya yang memang menurut saya cukup signifikan gitu kan. Terus terkait dengan jadwal tahapan. Nah, jadwal tahapan itu yang tadi saya sampaikan di keputusan KPU 919 sudah ada. Silahkan juga kalau memang mau mendapatkan dokumennya silahkan ada di websitenya KPU RI gitu kan. Nah, setelah pendaftaran, di tahap pendaftaran itu sampai tanggal 2 Agustus. Nah, di tanggal 2 Agustus 2024 itu masyarakat silahkan mendaftar di Siakba sampai pukul 23.59 atau mengantar langsung berkasnya ke sekretariatan kami juga sampai malam gitu. Artinya kami sesuai dengan juknis yang diberikan oleh KPU RI. Karena tim sel ini bekerja berdasarkan juknis. Juknis yang ngomong A ya kita A, juknis yang ngomong B ya kita B. Artinya di situ kami juga dalam hal ini adalah selalu saling mengingatkan ya Pak Hervin. Oh di juknisnya ini, oh ya kita harus lakukan ini gitu. Artinya sama-sama membaca, sama-sama memahami dan melakukan hal yang ini sama. Nah, jika masyarakat sudah daftar di Siakba, sudah selesai mendaftar, maka masyarakat akan dapat kartu peserta. Seperti kalau kita daftar SB atau SNPTN itu ya. Kalau daftar untuk ke kampus negeri itu kan ada pendaftaran, setelah mengisi biodata bla 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 selesai, di akhir itu kan dapat kartu peserta. Kartu peserta itu pun akan didapatkan oleh si calon peserta itu. Nah, jadi nanti dari kartu peserta dan checklist yang ada yang dari Siakba itu, persyaratan yang diupload oleh masyarakat dimasukkan dalam amplop dan dikirimkan kepada tim sel. Nah, jika memang tidak bisa mengirimkan langsung, maka bisa mengirimkan melalui pos. Nah, posnya jangan lebih dari tanggal 2. Karena yang kami di dalam juknis itu disebutkan jika pos maka caposnya maksimal di tanggal 2. Artinya kami juga sudah bersepakat tim sel bahwasanya sekretariatan juga harus jangan nunggu saja, tapi datang ke pos, bertanya ke pos, apakah ada pendaftar yang hari ini masih di pos, sehingganya kita tahu kan kalau di pos itu sekarang udah lebih canggih ya, pos bisa tahu oh iya ada surat yang dikirimkan kepada tim sel masih di posisi ini. Nah kita akan tahu. Di situ sebenarnya kita akan tahu oh yang dari pos masih ada sekian puluh. Karena pengalaman sebelumnya kita di hari selesai penutupan di tanggal 2 soalnya itu pun masih banyak surat-surat yang datang dari masyarakat. Dalam artian dokumen pendaftaran ya, dokumen pendaftaran, dan itu menurut saya tidak hanya ditunggu di sekretariatan tapi teman-teman juga bertanya ke pos sehingganya kita tahu masih ada sekian puluh pendaftaran yang itu masih di posisi di jalan gitu. Nah, selain pendaftaran, waktu pendaftaran ada penelitian administrasi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Triyono bahwasanya penelitian administrasi ini adalah sebuah tantangan ya. Kalau 288 untuk kemarin itu yang buat akun. Maka kami harus meneliti semua akun itu, memverifikasi semua akun itu. Nah, ini adalah tantangan bagi kami dan
ada waktu 23 hari, ada 13 hari di sini. Ada koreksi ya, silahkan nanti dicek di dalam keputusan KPU karena 23 tapi bunyinya 13. Saya membacanya 23, tapi kok di sini kok 13 gitu kan. Ada waktu 23 hari itu untuk melakukan penelitian administrasi. Nah, ketika melakukan penelitian administrasi semuanya ada di Juknis. Nah, bagaimana jika dia adalah pernah menjadi anggota KPU provinsi di tingkat provinsi soalnya. Itu ada nilainya sendiri. Nah, bagaimana jika calon peserta ini ada pernah menjadi anggota KPU kabupaten, itu ada nilainya sendiri. Bisa di tracking ya Bu ya? Iya. Ada penilaiannya Bu. Iya, karena kan si pendaftar kan memberikan bukti-bukti. Nah itu ada penilaian-penilaian sendiri yang itu tertera dalam Juknis yang dari KPU RI yang diberikan kepada Timsel. Nah setelah penelitian administrasi, kalau dalam keputusan KPU ini kan ada perpanjangan. Jika 20 kali kebutuhan belum tercukupi. Nah, tetapi jika 20 kali kebutuhan setelah tercukupi, maka perpanjangan ini tidak dilaksanakan. Termasuk kuota perempuan juga, Bu? Ya. Itu masuk ke situ juga? Iya, di dalamnya. Karena ketika penelitian administrasi itu kan ada di dalamnya. Dan ada juga banyak perempuan yang daftar. Iya. Saya lihat. Nah, artinya kalau melihat dari animo masyarakat yang sudah kemarin aja 288 yang buat akun, nah kan berarti perpanjangan pendaftaran ini mungkin tidak dilakukan karena 20 kali kebutuhannya itu adalah 140. Iya. Gitu, 140. Nah, artinya yang membuat akun hari ini sudah lebih dari 20 kali kebutuhan. Nah, inilah kami sampaikan juga, kami juga lapor kepada KPU RI. Gitu kan, bahwasanya animo masyarakat cukup tinggi, dibuktikan dengan pembuatan akun sudah sampai sekian gitu. Kenapa kami sampaikan? Karena KPU RI harus terupdate dengan informasi terbaru, tahapan-tahapan di seleksi ini, sehingganya jikapun ada hal-hal yang harus kami komunikasikan, harus kami konsultasikan, itu kami segera konsultasi di jam berapapun dengan mereka itu. Karena ketika pembekalan juga kami disampaikan, ya silahkan kontak kami jika memang membutuhkan kami 24 jam. Kadang-kadang juga sungkan ya kita, wah masa saya mau nelpon KPU RI di jam 10 malam sih gitu. Tetapi karena memang mereka sudah membuka komunikasi itu, ya kami tetap lakukan. Jika kami harus konsultasi, maka kami lakukan konsultasi. Jadi apa ya, sisi-sisi keterbukaan, sisi-sisi yang memang itu adalah untuk hal yang sesuai dengan Juknis, itu kami lakukan sesuai dengan apa yang ada dalam panduan teknis yang diberikan KPU RI kepada tim seleksi. Nanti juga bakal ada tes tertulis ya Bu ya? Ya. Tertulis, psikotes, dan fit proper test ya Bu ya? Ya, tahapan-tahapannya memang cukup panjang. Setelah penelitian administrasi, kami juga menetapkan ya. Setelah itu kami juga mengumumkan hasil seleksi administrasi yang sudah sesuai dengan Juknis tadi. Setelah itu dalam pengumuman hasil penelitian administrasi itu pun disebutkan kapan si calon anggota KPU itu untuk tes tertulis. Nah, tes tertulisnya itu ada 2 hal, Mas Woro. Ini juga pasti masyarakat banyak. Coba sih kita juga pengen nanya ke Timsel gitu kan. Penasaran juga Bu, tesnya apa aja sih gitu kan? Kan banyak tuh rangkaiannya ya. Iya, jadi tes tertulisnya itu ada choice, ada juga esai. Yang semua itu dari KPU RI. CAT nggak Bu? Ya, choice itu CAT maksudnya. Ya, jadi itu semua dari KPU RI. Nah, bersamaan dengan itu tahapannya adalah ada tes psikologi. Walaupun waktunya berbeda ya pastinya ya. Nah, tes psikologi itu bersama dengan TNI AD, Angkatan Darat. Nah, yang memang profesional di bidangnya ya. Nah, tes tertulis dan tes psikologi itu nilainya CAT dan juga psikologi nilainya ke KPU RI. Kami akan diberikan nilainya dari KPU RI. Nah, artinya di situ hanya esai yang jumlahnya 5 yang akan kami nilai. Nah, kira-kira ya dipresentasikan sendirilah. Prosentasenya seberapa besar gitu kan. Artinya sisi-sisi objektif itu dalam bentuk kuantitatif. Siap. CAT dalam bentuk kuantitatif dan juga
untuk psikologi ada dalam bentuk kuantitatif dan juga ada bentuk dalam kualitatif. Nah, kami setelah itu diberikan oleh KPU dan kami mengumumkan di sini. Nah, secara psikologi kami nggak ada beban, nggak ada beban tim sel, karena memang ini adalah kerja-kerja yang dilakukan secara profesional dan kami mengumumkan nilai-nilai itu hasil dari KPU RI, sehingganya ya kalaupun kalimatnya ada kedekatan si A dengan si B, si C dengan D, ya bisa di tracing lewat tes mereka gitu kan. Karena CAT ini kalau saya dapat cerita dari teman-teman tim yang bekerja di RI itu emang susah ya? Ya susah Bu, kalau nggak pernah belajar. Jadi harus belajar memang. Tuh abang-abang belajar bang tentang kepemiluan ya bang. Modal nekat ya. Coba-coba iseng-iseng berhadiah. Nah terus Bang Ervin, ini kan kita banyak ya rangkaian tesnya. Nanti kita selain KPU ini ada kerjasama dengan siapa? Apakah ada rumah sakit untuk psikotes atau BNN untuk narkoba dan segala macam? Ada apa aja tuh lembaga stakeholder yang akan kita rangkul bang? Pada prinsipnya kerja tim sel ini nggak sendiri ya, karena memang sudah selain tetap berkoordinasi dengan KPU RI juga sudah disiapkan sarananya. Pertama untuk tes kesehatan. Nah ini penting juga untuk masyarakat yang mendaftar. Tes kesehatan itu baik jasmani maupun rohani dan narkoba ya, itu wajib di rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah. Jadi bukan puskesmas rawat inap ataupun puskesmas ya kelasnya, tapi dia rumah sakit. Walaupun itu tipe C boleh, tipe B boleh. Itu yang pertama. Artinya kita kerjasama dengan rumah sakit walaupun itu tidak secara langsung ya, tapi kita melihat bukti forensiknya dari rumah sakit. Terus yang kedua untuk narkoba kita boleh rumah sakit pemerintah boleh, BNN juga boleh. Nah, yang dikeluarkan suratnya oleh BNN. Terus untuk psikotes, psikologi ya, psikologi itu kita bekerjasama dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Nah nanti siapa yang akan menjadi pelaksana di Lampung? Nah kita tunggu Mabes Polri nunjuk siapa. Yang kemungkinan ya pasti dari TNI Angkatan Darat di Lampung kan gitu. Nah nanti kita akan koordinasi juga dengan sana. Terus untuk CAT juga kita akan bekerja sama dengan instansi yang menyiapkan alat lengkap CAT, karena KPU nggak punya ini ya, nggak punya perangkat sendiri. Nanti itu akan MOU. Tapi untuk soalnya itu langsung buka segel, diinstal itu di depan peserta. Jadi transparansi kita juga dikuatkan ya di situ. Nah untuk kerjasama yang lain mungkin nanti akan kita coba, dan untuk tahapan awal dibuktikan kita banyak kerjasama ya. Kemarin kita mengundang 25 ya, kurang lebih itu 25 media untuk mensosialisasikan. Jadi tim sel ini nggak bekerja sendiri, tapi kita membuka pada semua lah, semua instansi-instansi yang bisa memberikan kontribusi supaya rekrutmen KPU Provinsi Lampung ini berjalan dengan sesuai dengan juknis dan juga transparan. Bang, nantinya tim sel ini akan menyaring berapa besar sih Bang? Kan kita butuh 7 ya. Apakah langsung 7-nya atau 14 atau 3 kali lipat atau seperti apa Bang? Bang? Kita mengerucut berapa besar Bang? Inilah asiknya Lampos ya. Sampai di akarnya ya. Ini pertama sesuai dengan juknis untuk penelitian administrasi itu kita diberikan kuota ya, itu 20 kali kebutuhan. Jadi 7 kali 20 nanti yang lolos administratif ya Bang, berkas ya. Nah, berkas itu ya. Berkas itu tadi sudah disebutkan sama Bapak ini bahwa harus dikirim ya. Jadi bukan hanya di Siakba. Itu 140. Setelah 140 nanti akan disaring menjadi 4 kali kebutuhan. Nah, setelah lulus administrasi nanti kan ada CAT dan sebagainya, itu lolos menjadi 28 besar. Dari 28 besar nanti akan disaring menjadi 2 kali kebutuhan, yaitu 14. Nah 14 ini itu menjadi tanggung jawab tim sel. Selesai dari itu kami laporkan ya Bu ya ke KPU RI untuk nanti dilaksanakan fit and proper test oleh KPU RI. Jadi untuk menentukan 7 besarnya itu bukan di tim sel. Tim sel hanya
mengantarkan sampai 14 besar ya Bang ya. Ya. Makanya untuk masyarakat belajar ya. Spillnya ada 3 sih. Apa yang itu Bang? Pertama harus tahu tentang ketatanegaraan. Ya benar. Itu yang pertama. Jadi boleh S1-nya dari kedokteran, boleh S1-nya itu dari psikologi, boleh. Tapi tetap ketika nanti ngomongin seleksi KPU harus paham tentang ketatanegaraan. Jadi belajar juga di situ. Terus yang kedua itu harus juga menguasai tentang kepemiluan, ya kan? Nah, dibuka-buka lagi, belajar bersama, terserah mau lewat YouTube boleh kan? Terus yang ketiga harus tahu tentang kepartaian. Benar. Jadi 3 itu. Iya. Kita memang tidak batasi Pak untuk S1-nya background-nya apa, tapi ketika seleksi itu ya nggak jauh-jauh dari 3 hal itu. Iya gitu, siap. Tuh menarik abang-abang, mbak-mbak yuk yang mau daftar. Nah Bang, ya dari IP kita menyoroti juga kan pastinya segala tahapan per tahapan. Nah mungkin atensi lebih dari kita ya yang menyoroti untuk tahapan yang paling krusial tuh di mana sih Bang kalau kacamata kita Bang? Ya, jadi kemarin setelah pelantikan di Jakarta, itu siangnya IP langsung rilis gitu ya. Artinya mengingatkan plus siap mengawal tim sel dalam proses seleksi komisioner KPU ini. Nah itu di media sosial beredar langsung itu siangnya bahwa IP siap kawal proses rekrutmen gitu kan KPU Provinsi Lampung. Nah, terkait dengan di posisi-posisi mana tahapan krusial itu, ya bisa starting dari awal, ya. Artinya dari posisi pendaftaran, maka tolak ukurnya nanti bukan yang daftar akun, tapi berkas yang masuk ke meja sekretariat itulah, nanti sesuai dengan jadwalnya itu. Nah, dari starting pemberkasan ini pun, itu posisi dalam hal ini sudah ada celah-celah, ya. Ketika ingin independen, ingin transparan, atau sudah mulai ada celah-celah titipan itu memungkinkan di sana. Nah, tapi kita yakin lah ya, karena tidak hanya IP, beberapa organisasi yang lain yang care kepada pemilu, politik juga pasti menyorot. Apalagi di era digitalisasi saat ini kan, medsos sudah di mana-mana gitu kan, pasti akan terus ikut mengawal proses seleksi ini dengan baik. Nah, tetapi memang celah-celah ya kalau melihat dari pengalaman di seleksi-seleksi sebelumnya, itu yang sangat rawan itu adalah posisi dari 28, 14, 7 itu. Ya. Memang tadi disampaikan bahwa ketika sudah mengerucut 14, ya kemudian dikirimkan ke pusat dan menjadi kewenangan KPU untuk tahapan selanjutnya. Nah, disinilah ya ujian dari tim sel dan KPU pusat ingin menghendaki demokrasi ini ditegakkan ya dengan baik, menghasilkan komisioner yang memang berintegritas, kredibel gitu ya. Nah, atau kemudian yaitu berdasarkan mekanisme yang titipan-titipan yang ini sedikit banyak sudah menjadi rahasia umum gitu ya, fenomena seperti ini. Nah, maka inilah kemudian pembuktian dari tim sel gitu ya dan KPU dalam melahirkan komisioner KPU di Provinsi Lampung itu yang lebih bagus, yang lebih baik gitu ya. Nah, disinilah kemudian ujiannya gitu kan. Dan ini terus sekali lagi kita dorong gitu ya. Dari IP sendiri itu 2 minggu yang lalu kita sudah mengadakan diskusi publik bahkan gitu ya, kerjasama dengan UIN terkait dengan menakar peta pilkada serentak di Lampung. Kemudian dengan Tribun kita IP juga hadir podcast gitu ya. Ya tujuannya semua masyarakat kemudian organisasi yang ada di masyarakat ini peduli gitu loh. Cinta akan Lampung, menghendaki Lampung ini nanti dalam pelaksanaan pilkada serentak itu memang dikelola ya oleh komisioner-komisioner KPU yang memang memiliki integritas, kemudian kredibilitas dan profesionalitas gitu ya. Nah, karena apa? Dari komisioner KPU yang terpilih inilah nanti akan melahirkan sosok-sosok calon kepala daerah itu akan seperti apa. Jadi dilihat dari penyelenggaranya itu seperti apa. Nah, kita dalam tahapan ini masih yakin gitu ya. Tim sel ini masih on the track, bekerja sesuai dengan
juknis, aturan yang ada. Gitu. Iya, kan ada wacana juga ya Bang ya. Yang penting isi tas bukan integritas. Wah, lagi rame tuh Bang ya. Terus ada juga intervensi, nah kan ada organisasi di belakangnya. Nah, itu kita menyoroti juga Bang. Nanti mungkin ditanggapi juga sama Timsel ya. Ini kita gimana sorotannya Bang? Ya itu yang kemudian kita sangat tekankan gitu ya, bahwa integritas ini jangan hanya di bibir saja, tapi dibuktikan dengan komitmen profesionalitas dalam bekerja gitu ya. Sekali lagi, ini pertaruhannya adalah publik, pertaruhannya dalam masyarakat banyak ya. Jangan sampai hanya kepentingan-kepentingan sesaat kemudian mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas gitu kan. Maka disinilah ujian dari seorang Timsel itu bagaimana bekerja secara profesional. Siap. Tuh, Ibu Ketua, Pak Sekretaris. Banyak yang nyoroti ya Bu ya. Nah, ini komitmen kita gimana nih Bu? Mengepentingkan integritas daripada isi tas. Terus ada mungkin banyak ya, namanya kita bertarung di ranah politik, banyak kepentingan ya Bu ya. Nah, mungkin ada organisasi atau apa yang invest apa namanya yang untuk mengganggu penjaringan gitu kan di luar Timsel. Nah, mungkin banyak. Nah, dari Timsel gimana menanggapinya nih Bu? Ya, kalau saya secara pribadi ataupun saya sebagai ketua Timsel rekrutmen KPU Provinsi Lampung periode 2024-2029, karena ini adalah bagian dari proses 5 tahunan ya, 5 tahunan dan hari ini kami dipercaya oleh KPU RI, maka bekerja sesuai dengan juknis, bekerja sesuai dengan panduan teknis itu adalah wajib. Itu bagi kami. Nah, artinya panduan teknisnya bagaimana itu yang harus kami ikutin. Nah, persoalan bagaimana nanti di mana sih sebenarnya masyarakat bisa memberikan masukan. Ini kan juga penting menurut saya. Ini adalah bentuk partisipasi selain juga masyarakat juga mengawal dari awal kita sudah bekerja. Kami juga terima kasih karena selalu dikawal itu kan berarti kan kami ada yang mengingatkan. Bu, ada yang perhatian. Ada yang mengingatkan. Nah, di ketika setelah pengumuman hasil seleksi tertulis dan tes psikologi, di situ juga di dalam pengumuman itu kami juga berikan. Kami juga meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Nah, jadi ada form-form yang memang perlu diisi oleh masyarakat soalnya. Mana yang harus diisi, harus dikirimkan kemana gitu. Nanti kami berikan saat pengumuman hasil seleksi tertulis dan tes psikologi. Disitulah masyarakat kami minta untuk memberikan masukan kepada Timsel tentang track record dari si calon anggota KPU provinsi. Artinya jikapun semuanya ada salah satu yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi itu kok ternyata punya track record yang harus diperdalam oleh Timsel soalnya, atau masyarakat mengetahui itu ternyata si calon ini punya cerita yang berbeda loh gitu soalnya. Nah, itu silahkan berikan kepada kami karena di sisi inilah menurut saya ruang demokrasi itu adalah memberikan partisipasi kepada masyarakat. Nah, ini penting bagi kami penting. Kenapa kami sampaikan di sini? Karena partisipasi ini akan juga membuat hal-hal yang tidak dilihat oleh Timsel akan kami klarifikasi kepada si calon kepada peserta yang memang notabene-nya saat itu akan melaksanakan wawancara. Nah, jadi masukan dari masyarakat, tanggapan dari masyarakat itu akan kami konfirmasi saat mereka wawancara. Nah, ketika wawancara itu sebenarnya selain sisi-sisi objektivitas keilmuan dari kepartaian, dari ketatanegaraan, dari sistem penyelenggaraan pemilu, tapi ada juga klarifikasi. Nah, disitulah kami kejar sebenarnya. Masyarakat melihat Anda begini soalnya. Bagaimana Anda harus mempertanggungjawabkan ini kan begitu. Nah, inilah menurut saya yang penting kami dapat dari masyarakat. Artinya masyarakat juga jangan sungkan memberikan masukan dan tanggapan tentang si calon kepada kami. Karena ini adalah sisi partisipasi yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal mengawal hadirnya penyelenggara pemilu yang sesuai dengan integritas, nilai-nilai integritas, nilai-nilai profesionalitas yang itu kita harapkan akan membawa penyelenggaraan pemilu, baik pemilu nasional, pemilu kada, baik provinsi ataupun daerah, kabupaten kota, ini menjadi lebih baik ke depan. Gitu. Ini Bang, gimana Bang? Udah ada yang lobby-lobby belum Bang? Intervensi, terus ada di belakang organisasi untuk apa ya? Ada kadernya untuk maju. Nah, ini tanggapan kita gimana Bang dari Timsel Bang? Saya sih percaya satu hal ya, bahwa ketika kita berhasil atau sukses itu ada dua kutub yang harus bertemu. Yang pertama itu kapasitas, yang kedua itu momentum.
Jadi kalau kapasitas kita sudah mumpuni, momentumnya ada, maka akan berhasil. Kalau salah satu kutub ini tidak ada, maka dia tidak berhasil. Terlepas ternyata itu apa namanya ada intervensi, tidak ada intervensi, itu kami dari tim sel pegangannya Juknis. Jadi untuk intervensi yang bakal muncul itu insya Allah bisa kami hadang dengan Juknis ya. Karena apapun ceritanya hari ini untuk perekrutan KPU Provinsi Lampung itu benar-benar bukan hanya berada di tangan tim sel, tapi berada di tangan pendaftar itu sendiri. Masyarakat juga ya Bang ya yang ngawasin ya. Jika ingin menjadi terpilih gitu ya, menjadi 140 besar, menjadi 28 besar, menjadi 14 besar, itu yang harus dilakukan ya harus belajar. Benar. Nah, harus belajar karena kenapa belajar? Ya nggak ada guna yang lainnya kalau nggak belajar. CAT itu harus belajar, ya kan? Nulis esai juga harus belajar. Jangan sampai pertanyaan esai jawabannya nyalin pertanyaan. Cara praktis. Terus yang kedua psikotes. Nah, psikotes ini dilaksanakan oleh TNI AD. Ya. Nah, ini kan salah satu lembaga yang kita percayai ya. Bahkan mereka sudah melahirkan anggota-anggota militer yang hebat-hebat. Kenapa? Karena psikotes ini tidak jauh-jauh daripada mengukur mental seseorang gitu loh. Nah, kita tidak mau juga dapat pemimpin yang tidak lulus psikotes, ya kan? Nah, ya bisa kita tafsirkan sendiri tidak lulus psikotes itu seperti apa hasilnya karena itu juga menjadi tanggung jawab peserta gitu. Jadi upaya-upaya untuk intervensi itu udah terhalau dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada di Juknis gitu loh. Nah itu menurut pendapat saya ya sekali lagi ya harus kepartaian, kepemiluan, ketandanegaraan itu dikuasai. Siap tuh abang-abang yang mau daftar integritas Bang, bukan isi tas ya Bang. Integritas. Nah ya nih ibu-ibu Bu Ketua, abang waktunya sudah masuk closing statement. Nah, mungkin dari abang dulu ya kita closing statement Bang. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada IP, kepada Lampos ya, yang sudah bisa bersama hari ini dan membantu tim sel untuk mensosialisasikan rekrutmen calon anggota KPU Provinsi Lampung. Saya berharap, ayo kita bareng-bareng mengawal, bareng-bareng untuk memajukan Lampung ini lebih baik ke depan. Terutama karena tanggung jawab kita hari ini adalah merekrutmen calon anggota KPU. Kita berharap dan saya selaku tim sel dan juga teman-teman tim sel lain mohon dikawal dan diberikan masukan ya, diberikan kritik saran yang membangun yang pasti itu untuk dapat menyaring dan menjaring gitu kan. Itu untuk anggota KPU yang berintegritas tadi dan berkapasitas ya. Oke gitu, terima kasih. Siap Bu Ketua, monggo Bu. Ya, bagi masyarakat Lampung pada umumnya silahkan untuk memahami persyaratan pendaftaran itu untuk mengunjungi laman KPU Provinsi Lampung dan setelah itu pahami apa saja persyaratannya dan untuk mendaftar itu di Siakba dan setelah itu kirimkan berkasnya ke timsel KPU yang berada di ruang Tanjung Karang, Hotel Horizon Bandar Lampung. Mau diantar boleh, mau melalui pos boleh, sepanjang masih kurun waktu yang memang sudah ada dalam jadwal. Dan ikuti semua tahapan dengan seksama. Kenapa? Karena dalam tahapan itu pasti ada tantangan masing-masing. Bagaimana kalau tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Timsel, harus belajar, ya harus belajar. Karena memang kemampuan seseorang akan diukur melalui ujian-ujian atau melalui tes-tes yang sifatnya adalah kualitatif. Bagaimana seseorang memahami akan 3 hal yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, dan berdoa pasti dong. Ya kan? Sudah berusaha maksimal, berdoa maksimal karena ketentuan Tuhan itu tidak bisa dilanggar dengan apapun. Iya kan? Dan sekali lagi
ini rekrutmen calon anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024-2029 ini adalah bagian dari menyiapkan proses demokrasi dan menyiapkan pemimpin untuk Indonesia, untuk Lampung dan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Jadi ayo kita sama-sama untuk sama-sama mengawal proses ini menjadi yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, pertama IP sebagai wadah ilmuwan, politik, dan akademisi yang usianya sudah 39 tahun itu siap ya untuk mengawal proses rekrutmen komisioner KPU Lampung ini dalam hal dari starting sampai dengan nanti terpilihnya 7 komisioner. Ini sebagai wujud kepedulian dan dedikasi IP secara organisasi, kecintaan kepada negeri ini dan Lampung khususnya, bagaimana memberikan edukasi dan sosialisasi politik kepada masyarakat dalam mewujudkan marwah demokrasi yang lebih baik di Provinsi Lampung. Yang kedua, kita berharap kepada tim sel untuk bekerja sesuai dengan aturan juknis perundangan yang ada, serta independensi dan transparansi dalam hal ini. Sehingga apa-apa yang menjadi harapan dari publik itu bisa terpenuhi ekspektasi melahirkan komisioner KPU yang nanti akan lebih baik lagi. Dan tentunya keterwakilan 30% perempuan dalam komisioner KPU nanti juga perlu menjadi prioritas karena itu diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU ya Nomor 8 Tahun 2019 secara eksplisit terkait dengan keterwakilan 30% untuk perempuan. Nah, maka kita menghimbau ya kepada putra-putri terbaik yang sudah berusia minimal 35 tahun, ayo segera ikut mendaftar ya. Komisioner KPU ini tidak melulu harus didominasi oleh kaum pria gitu ya, tetapi dalam hal ini kaum perempuan pun bisa ikut sejajar ya bagaimana berjuang di ranah politik di penegakan demokrasi ini. Dan terakhir, IP juga mengajak ya, menghimbau kepada masyarakat Lampung khususnya generasi milenial, ayo sama-sama kita pantau, kita kawal, dan kita kritisi ketika tim sel dalam proses bekerjanya itu keluar dari tracknya. Nah, ini bukan untuk kritik yang menjatuhkan, tapi sebagai kritik yang konstruktif. Bagaimana demokratis dan demokrasi di Lampung ini bisa tumbuh berjalan dengan baik, dan harapannya nanti melahirkan komisioner KPU yang baik dan lahir pula nanti pemimpin-pemimpin daerah yang baik. Nah, ini tentu menjadi poin bagaimana pembangunan, pemerataan dan kesejahteraan di Provinsi Lampung ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Iya, cakep. Terima kasih abang-abangku, Ibu Ketua. Sama-sama. Ya, kawan-kawan jangan lupa nonton terus ya Lampung Memilih di channel YouTube-nya Metro TV Lampung, kemudian baca di Lampung Post dan juga kunjungi platform media sosial Lampung Post dan online lampungpost.co. Triadi Isworo pamit. Bye.